Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbullah. Saya mengajar mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Bengkayang. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi pendidikan fisika di LPTK Universitas Tanjung Pura. Saya akan melakukan uji kinerja di SMA Negeri 1 Bengkayang. Berikut video praktik pembelajaran saya. Pagi. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita mengambil sikap berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Mulai. Doa selesai. Baik, siap sen dulu. Angel Caroline, Angel Putri, Anggi, Ardea, Selin, Kartiana, Shirley, Claudia. Baik, terima kasih sudah disiapkan untuk proses pembelajaran pada hari ini. Baik, sesuai dengan materi yang sebelumnya, ya kita hari ini masuk ke materi gerak lurus, ya. Dimana materi gerak lurus ini adalah gerak yang lintasannya lurus, ya. Ya, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu, ya. Apa saja jenis gerak lurus? Ya, gerak lurus beraturan. Apalagi? Ya, gerak lurus berubah beraturan, ya. Pada proses pembelajaran kali ini, ya ada 4 tujuan yang ingin saya capai. Yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran fisika dengan kecepatan konstan. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan konsep jarak dan perpindahan. Yang ketiga, peserta didik dapat menghitung besar, jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Kemudian untuk tujuan yang keempat, harapan saya adalah peserta didik dapat membedakan gerak lurus dengan kelajuan dan kecepatan. Untuk penilaiannya, nanti kita akan melakukan sebuah percobaan jarak dan perpindahan. Untuk penilaiannya ada penilaian sikap, kemudian bagaimana cara Anda, teman Anda bertukar pendapat, tanya jawab, diskusi seperti itu dia. Ya, saya sedikit menjelaskan tentang jarak dan perpindahan. Ya, kemarin saya sudah kasihkan materi ya di grup. Apa itu jarak? Jarak adalah ya panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Benda pada suatu waktu tertentu. Ya, ini ada di buku Anda ya. Kalau misalnya Anda membaca, sudah ada di bukunya ya. Baik, saya akan kasih sebuah video ya, di mana video ini nanti ada permasalahan yang akan Anda selesaikan ya. Silahkan disimak videonya. Baik, saya keluarkan dulu ya. Anak tersebut, berapa pula perpindahan yang dilakukan oleh anak tersebut? Dalam video ini, kita akan membahas tentang gerak pada benda, di mana materi ini membahas tentang jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Telah menempuh jarak sejauh 10 meter. Namun, ia dikatakan tidak mengalami perpindahan, atau perpindahannya sama dengan nol. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Atau, dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus dari posisi awal sampai posisi akhir.
Kelajuan merupakan panjang lintasan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Kelajuan tidak memperhatikan ke arah mana benda bergerak. Kelajuan dapat dihitung dengan membandingkan antara panjang seluruh lintasan yang telah ditempuh dengan waktu tempuhnya. Sedangkan kecepatan merupakan besarnya perpindahan yang ditempuh benda dalam selang waktu tertentu. Kecepatan selalu memperhatikan ke arah mana benda bergerak. Kecepatan dapat dihitung dengan membandingkan antara perpindahan yang ditempuh oleh benda dengan waktu tempuhnya. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki perbedaan yang mendasar, namun secara matematis, rumus umum dan satuan keduanya tetap ditulis sama, yakni V sama dengan S per T, di mana S adalah jarak atau perpindahan benda dalam satuan meter, dan T adalah waktu tempuh dalam satuan sekon. Sedangkan V adalah kelajuan atau kecepatan dalam satuan meter per sekon. Sebuah mobil bergerak dari posisi A ke B, ke C, sampai ke D selama 10 detik. Itulah A, jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh mobil. B, kelajuan dan kecepatan yang dilakukan oleh mobil. Penyelesaian, jarak yang ditempuh mobil adalah 8 ditambah 4 ditambah 8 sama dengan 20 meter. Perpindahan mobil dihitung dari posisi awal ke posisi akhir. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa perpindahan mobil adalah sebesar 4 meter. Sebuah mobil balap bergerak sejauh 80 meter ke timur, kemudian berbelok sejauh 60 meter ke utara. Jika waktu tempuh yang dibutuhkan oleh mobil tersebut adalah 20 detik, itulah A, jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh mobil. B, kelajuan dan kecepatan yang dilakukan oleh mobil. Baik, ya, dari Jarak dapat dihitung dengan menambahkan panjang lintasan. ya ini bisa untuk mencari permasalahan tadi ya dengan cara seperti ini ya. Dengan cara menghubungkan titik posisi awal dan titik posisi akhir. Sekian dulu pembahasan pelajaran perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Berikan like. Baik, di situ Anda diminta untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, yaitu untuk menyelesaikan berapa jaraknya, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Ya, di sini sudah saya rangkum untuk soalnya. Ya, ya ini adalah permasalahan dari video tadi. Ya, sebuah mobil balap bergerak sejauh 80 km, kemudian berbelok ke utara itu 60 meter. Jika waktu tempuh yang dibutuhkan oleh mobil tersebut adalah 20 detik, hitunglah yang A, jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh mobil. Kemudian yang B, kelajuan dan kecepatan yang dilakukan oleh mobil. Ya, dengan menggunakan persamaan yang tadi. Baik, sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas silakan dikerjakan. Ya, ya, cari dulu. Ya, silakan dicari dulu. Ya. Oke. Ada yang sudah selesai? Sudah. Baik. Yang bantu saya yang A. Oke, saya yang duluan ya. Siapa namanya? Ya, Filandra. Silahkan. Yang A ya.
Baik, Sultan ya. Ya, yang ya, sini aja ya. Ada yang kesulitan? Oke. Contoh pengerjaan juga ada di buku kreatif ya, buku pegangan Anda ya, cara pengerjaannya. Baik, itu adalah yang B ya. Ya, seharusnya di sini tuh pelajaran. Oh ya, yang B malah teknik. Ya udah, 8. Kamu kelajuan sama kecepatan. Ya. Jarak perpindahan. Ya begini. Baik, kita koreksi sama-sama yang A. Perhatikan. Ada yang sama atau ada yang beda? Baik, jawaban Firlanda benar ya, boleh kasih hapus buat Firlandra ya, yang benar. Ada yang masih bingung untuk pengerjaan jarak dan perpindahan? Bisa ya? Oke, kalau misalnya belum bisa nanti boleh tanya ke teman sebangkunya atau teman semejanya ya. Baik, kita cek yang B. Ya, kelajuan adalah jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh, yang dimana jarak pertama adalah 80 meter tambah 60 dibagi dengan 20 sekon, seperti itu ya. Maka 140 meter dibagi dengan 20 ya, 7 meter per sekon. Ada yang beda? Sama? Oke, jawabannya benar. Kemudian untuk kecepatan, hasilnya 5 meter per sekon. Ada yang sama? Apa? 20? Oh ya, ini ya bagus sekali untuk kelas ini, teliti dalam penulisan ya. Oke, ini 20 sekon. Ya, berarti dia 5 meter per sekon. Baik, ya boleh kasih apa buat Sultan ya. Baik, selanjutnya adalah saya akan membuat kelompok untuk Anda berdiskusi. Nanti Anda akan melakukan sebuah eksperimen ya. Nanti saya akan bagikan LKPD-nya. Jadi teknisnya adalah nanti masing-masing kelompok itu milih 3 orang ya untuk melakukan sebuah percobaan. Kemudian nanti 1 orang untuk menekan ataupun memulai waktu startnya menggunakan stopwatch nanti ya. Itu adalah kelompok 1. Nanti ada yang kita ada dua media. Yang pertama bentuknya adalah huruf Z dan yang satunya adalah segitiga siku-siku ya. Nanti untuk yang kelompok ganjil itu melakukan percobaan yang Z, kemudian yang genap melakukan yang siku-siku. Nanti kelompok 1, kelompok 2 ya, kelompok 1, kelompok 2 kalau sudah dapat datanya ditukar ya. Diambil yang siku-siku, ngambil yang Z ngambil yang siku-siku. 1, 2. Kemudian kelompok ketiga dan kelompok 4 ini juga nanti datanya kalau sudah ada ditukar datanya kelompok 3 dengan kelompok 4. Kemudian kelompok 5, 6 begitu juga ya. Setelah itu kalian diminta untuk mendiskusikan dari permasalahan yang ada di LKPD ya, lembaga kerja peserta didik itu. Baik, jadi nanti ada 3 orang yang melakukan percobaan, 1 orang yang mengukur waktunya, kemudian 1 orang nanti yang menulis ya hasil pengamatannya. Baik, bisa? Oke, paham ya? Oke, selanjutnya saya akan membentuk kelompok. Kelas ini jumlahnya 36 ya. 36, kemudian 2 orang ya. 3 orang tidak masuk. Ya, berarti kita buat 5 kelompok saja seperti itu ya. Biasanya kita buat 6 ya, jadi karena 3 orang tidak masuk, jadi ada yang 6 ya, nanti ada yang
7 ya, beberapa kelompok ada yang 7. Baik, kita menggunakan kelompok yang kemarin atau yang buat baru lagi? Ya, yang baru boleh cuci tangan, yang baru. Kita musyawarah ya. Oke, berarti lebih banyak yang kemarin, maka silakan Anda duduk sesuai dengan kelompok yang kemarin ya, karena banyak yang milih yang kemarin. Oke, silakan posisi duduk 1, 2, 3, 4, 5 di sana ya. Ya, posisi duduknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Baik, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Udah duduk sesuai dengan kelompoknya. Oke, kalau sudah silahkan dibaca dulu LKPD-nya. Jangan lupa tulis ketua kelompok, kemudian sekretaris, kemudian anggota, ada di halaman depan di LKPD-nya. Silahkan ditulis. Ya, kemudian Anda tentukan siapa yang melakukan percobaan, 3 orang, kemudian siapa yang mengukur waktu. Nanti 1 orang nanti ada juga yang mengukur, ya menggunakan meteran untuk yang perpindahannya. Ada tarik garis lurus nanti, ya. Baik, tentukan. Kelompok 1 berarti nanti yang Z ya, percobaan yang Z. Kemudian di sini ada ini dari A, sini, kemudian tarik sini, lari jalan sini. Jadi nanti kalau sudah dari A, ya. Baik, dibuka halaman 5 semua dulu. Halaman 5 di LKPD-nya. Ya. Baik, perhatikan yang kelompok 1, kelompok ganjil 1, 3, 5, ya. Oh ya, berarti di sini karena tadi ya saya awalnya kiranya 6 kelompok, berarti 1 sama 3 dan 5. Berarti genapnya ada 2 ya. Berarti ini 1, 3, 5. Jadi nanti masing-masing Anda akan berjalan ya. Ketika Anda jalan maka stopwatch juga jalan. Maka dari A sini jalan lurus seperti ini ya, sini. Kemudian ketika sudah sampai ke B, maka stopwatch-nya juga harus dimatikan. Langsung dicatat ya, waktu yang terukur. Ya kan? Kemudian orang kedua, orang ketiga. Oke, dah dapat waktunya, maka nanti kerjakan yang ada di LKPD. Kemudian salah satu anggota kelompok juga nanti ngukur garis lurusnya. Oke, ada meteran yang di bawah. Ya, lanjut. Kemudian untuk kelompok genap 2 dan 4, dari mulai A, kemudian belok sini ya ke timur, ya ke B. Ketika mulai, stopwatch juga mulai, setelah sampai ke B, ya matikan stopwatch-nya. Yang terukur berapa? Ya, langsung dicatat di tabel. Oke, paham? Ada yang bingung? Kalau tidak ada, bisa kita mulai? Ya, silahkan bawa pulpen, bawa LKPD-nya. Sudah dibagi kelompoknya yang maju untuk 3 orang? Sudah? Oke, berarti kita mulai dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. 5. Oke? Baik, yuk kita keluar dulu. Oh, oke. Yuk. Yuk, silakan semuanya keluar. Baik, ya kita sudah ke lapangan untuk eksperimen. Kelompok 1, kelompok 2 sudah siap? Siap. Ya, silahkan lakukan sesuai dengan perintah LKPD. Ya, stopwatch sudah standby. Oke, bisa dimulai? Hitungan ketiga, mulai ya. 1, 2, 3. Oke, waktunya boleh dikasih catat. Oke, lanjut. Udah ditulis. Oke, lanjut. Boleh kembali lagi. Lanjut. 2. Baik, bisa. 1, 2, 3.
Udah, silahkan dicatat waktunya. Baik. Saya ulangi lagi. Baik, yang ketiga udah. Oke. Yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Orang kedua mulai. 1, 2, 3. Lanjut. Baik. Oke. Terima kasih. Sekarang kita akan mencoba untuk mengukur ya garis lurusnya. Meteran boleh? Dibantu, Yogi. Di sini potong 10 cm. Apa? Ya, tarik ke sana. Ya. Secara teori ya, nanti data ini akan sama dengan hasil pengukuran Anda, ya. Oke, berapa meter? Panjang sini adalah A ke B adalah 5 meter. Baik. Grafik satu. Ayo, satu lagi. Oke, diukur. Ya. Oke, ya sama 5 meter ya. Baik. Baik itu yang A, baik yang B, siku-siku dan Z ya sama-sama 5 meter. Oke, silahkan Anda kembali ke kelas. Silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya. Kemudian diskusikan dari LKPD yang Anda hasilkan dari pengamatan. Silahkan. Baik, ya. Silahkan lanjutkan hasil dari LKPD tadi. Udah ditukar belum datanya? Ya, perwakilan tukar data. Ya. Ya. 3 sama 4 datanya. 5 sama 4 juga ya. Oke, silahkan kerjakan yang di tabel ya, sama kesimpulannya. Hmm? 7,45. Dibulatkan aja ya. Kalau perlu pembulatan dibulatin ya. Ya. Oke. Yuk kerjakan. Isi yang di dalam tabel ya. Isi yang di dalam tabel. Kemudian jawab kesimpulannya ya. Diminta. Nah, kelajuan. Berarti kalau kelajuan itu adalah apa? Jarak dibagi dengan waktu. Kalau kecepatan, perpindahan dibagi dengan waktu. Oke, gitu dia. Ya. Kelompok 3 sama kelompok 5. Oh, enggak, satu aja. Kan kalian kelompok berapa? Kelompok 4. Berarti kalau 4 sama 5 aja. Tiga sama 4 dia ngambil data Anda. Cuman ngambil data Anda, tapi data Anda cepat 2. Ya. Tapi Anda ngambil data punya 3. Gitu. Satu penanya ya. Di satu. Satu cukup. Baik, perhatikan di depan. Baik, ada temanmu ya kelompok 2 untuk akan mempresentasikan hasil pengamatannya, hasil percobaannya. Ya, silakan diskusikan. Kalau misalnya bingung atau ingin bertanya atau menanggapi, silakan. Baik, silakan. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Untuk perkenalkan, nama saya Priyanka Setiayogi. Nama saya Rania Pertiani. Nama saya Nadia Novita Prasetya Putri. Nama saya Tresyansia Supiana. Nama saya Rizky Atiarai. Nama saya Raffasi Alokan. Berdasarkan hasil dari percobaan kami mendapatkan beberapa hasil, yaitu panjang lintasannya yang ditempuh oleh Nadine adalah 7 meter dengan waktu tempuh 11 detik dan menghasilkan kelajuan sebesar 0,6 meter per sekon. Sedangkan untuk Fiona dengan panjang lintasan yang sama 7 meter, dia membutuhkan waktu tempuh sebesar 7 detik dengan kelajuan 1 meter per sekon. Dan yang terakhir, Yusri dengan panjang lintasan yang sama 7 meter membutuhkan waktu tempuh sebesar 8 detik dengan kelajuan 0,9 meter per sekon. Untuk perpindahan dan kecepatan, perpindahan yang dibutuhkan adalah sebesar 5 meter dengan waktu tempuh 11 detik dan kecepatannya 0,45 meter per sekon. Untuk Fiona, dengan perpindahan sejauh 5 meter membutuhkan waktu tempuh sebesar 7 detik dengan kecepatan 0,7 meter per sekon. Dan yang terakhir Yusri, perpindahan sejauh 5 meter
membutuhkan waktu tempuh 8 detik dengan kecepatan 0,6 meter per sekon. Kesimpulan dari percobaan ini adalah, melalui percobaan yang dilakukan, kami dapat mengetahui perbedaan kecepatan, kelajuan, perpindahan, dan jarak. Sekian presentasi dari kami. Kami membuka sesi tanya jawab hanya 1 pertanyaan. Dipersilakan. Baik, silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Mairunisa dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, tadi kalian menghitung lintasannya itu kan kalian menghitung jarak dan perpindahan. Ya, apa yang terjadi jika yang diketahui jaraknya sudah perpindahannya sudah diketahui, tapi kita ingin mencari jaraknya, jarak tempuhnya itu berapa? Pertanyaannya sudah diketahui, tapi harusnya belum. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ayo mungkin bisa berikan kami waktu sekitar 3 menit untuk berdiskusi sebentar. Iya. Mungkin Kak? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami menjawab. Menurut kami, berdasarkan apa yang kami ketahui, perpindahan itu kan merupakan hasil dari setelah kita menarik garis lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Berarti kita akan mengetahui berapa sih panjang lintasan yang harus dilewati dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, kita akan menjumlahkan terlebih dahulu keduanya untuk mendapatkan hasil panjang lintasan. Karena sudah diketahui, kita mengetahui bahwa panjang lintasan itu 3 meter ditambah 4 meter, sehingga menghasilkan 7 meter. Ya, mungkin ada peluang. Tidak ada, saya sudah mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat siang. Nah, kan? Dilanjutkan nanti ya. Baik, untuk hasil presentasi tadi saya rasa sangat baik dan jelas. Ya, boleh kasih hapus buat kelompok 2. Ya, ya benar. Ya, yang disampaikan tadi ya dari proses pembelajaran tadi ya, mereka paham tentang konsep, di mana konsep ini ya membahas tentang jarak, perpindahan, kelajuan dan kecepatan seperti itu. Baik, ya untuk pertemuan kita pada hari ini saya rasa cukup ya. Sebelum kita mengakhiri ya, saya ingin bertanya sedikit ya, untuk mereview kembali ya di kegiatan penutup ini. Ya, tadi bicara tentang konsep, ya kan? Jadi saya ingin tanyakan adalah apa sih perbedaan jarak dan perpindahan? Boleh saya coba menjawab? Oke, boleh, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Franda Setiayopi. Saya dari kelompok 2 dan saya ingin mencoba menjawab. Jika jarak adalah jumlah panjang suatu lintasan, perpindahan merupakan suatu garis lurus yang kita tarik setelah kita melalui sebuah perjalanan. Baik, bagus sekali. Istilahnya perpindahan posisi dari awal ke akhir. Ya, perpindahan posisi awal dan akhir. Boleh kasih hapus buat pelanggan. Ya. Baik, satu lagi dari percobaan tadi ya, kira-kira apa sih manfaat dari kita mempraktikkan yang di lapangan tadi, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, silahkan. Dapat mengukur jarak suatu tempat. Dapat mengukur jarak suatu tempat. Boleh siapa buat Chelsea? Ya. Selin ya, sorry, Selin ya. Baik, untuk pertemuan pada hari ini saya rasa cukup. Silakan dikerjakan untuk yang evaluasi ya. Untuk pertemuan pada hari ini saya rasa cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, boleh kasih hapus sekali lagi untuk kita semua. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, boleh disiapkan. Siang. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.